Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan di pesantren yang kita cintai. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini dalam rangka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana di jalan tersebut terdapat ilmu, artinya kita menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita datang ke sini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu kita ingatkan bagi adik-adik sekalian dan begitu pula kepada kedua orang tua bahwa menitipkan anak ke pesantren itu harus dengan niat. Apa niat kita? Dikarenakan setiap amalan itu akan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Luruskan niat anak-anak kita ini. Dan begitu pula kita sebagai orang tua. Dan juga begitu sebagai para pendidik. Niat kita di sini apa? Tujuan kita di sini apa? Luruskan niat kita. Bahwa datang kita ke sini dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain juga menjadi mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita di sini. Bahwa niat kita di sini bukan semata-mata hanya untuk mencari yang namanya ijazah, ya. Selesai sekolah dapat ijazah, kemudian lanjut S1 dapat ijazah, kerja, berkeluarga, kemudian sudah begitu. Tidak, ya. Tapi dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dan santri yang ana cintai, bahwa di pesantren itu atau mungkin di setiap tempat pastilah memiliki peraturan. Dan kita wajib mentaatinya. Hatta kita mau kerja pun di suatu perusahaan pasti ada peraturan. Ya kan? Kita disuruh masuk jam 7, pulang jam 5 misalkan. Kita disuruh kerja sekian jam dan seterusnya. Dimanapun kita berada pasti ada peraturan. Bahkan adik-adik sekalian di rumah pun pasti ada peraturan sama orang tua, walaupun tidak tertulis. Nggak boleh keluar malam misalkan, ya. Tidak boleh terlalu lama megang HP dan seterusnya. Begitu pula di pesantren. Di pesantren juga pasti memiliki tata tertib, peraturan-peraturan yang telah disusun oleh bagian pesantren agar bisa ditaati oleh semua santri, begitu pula kedua orang tua. Namun, ya, tata tertib itu pastilah banyak, ya. Tidak mungkin Anda bacakan satu persatu. Mungkin secara global saja bahwa kita memiliki beberapa tata tertib, ya. Yang pertama mungkin tata tertib di kelas atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada tata tertib, ya, di masjid. Kemudian ada tata tertib di asrama, ya. Kemudian ada tata tertib di tempat matam atau tempat makan, ya. Kemudian tata tertib di lapangan dan seterusnya, ya. Banyak tata tertib yang ada di pesantren. Kemudian juga kita ada larangan-larangan yang harus ditaati, ya. Larangan-larangan yang harus ditaati oleh semua, ya, baik santri maupun orang tua. Contoh misalkan kita dilarang membawa alat-alat elektronik, ya, seperti HP, MP3, MP4 dan seterusnya. Enggak boleh kita bawa. Kemudian juga kita tidak boleh membawa buku-buku, ya, yang mengandung penyimpangan-penyimpangan, ya. Dilarang kita bawa. Atau misalkan buku-buku tentang, ya, yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang kita nggak tahu benar atau tidaknya, yang tidak ditimbang oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, nggak boleh kita bawa, ya. Artinya kita boleh membawa buku hanya yang sesuai, ya, Al-Quran dan As-Sunnah.
Tulisan-tulisan ustaz-ustaz kita boleh kita bawa. Adapun buku-buku selain itu nggak boleh kita bawa ke pesantren. Kemudian juga di antara lain juga kita nggak boleh membawa jam yang smartwatch ya, yang kita kenal di zaman sekarang. Ya, walaupun mungkin ada yang berdalih, Ustaz, nggak bisa dipakai medianya karena harus nyambungkan dengan HP. Tetap nggak boleh kita bawa. Karena di situ ada kamera, kadang-kadang kan ada juga nanti di situ ya micro SD dan seterusnya. Itu nanti malah bisa ya disalahgunakan. Itu yang kita tidak mau. Kemudian juga kita pasti memiliki ya hukuman-hukuman yang ada di pesantren. Maka setiap orang tua dan wali santri ya harus memahami ini, harus legowo tatkala anaknya melanggar. Ya pasti kita akan berikan teguran. Tujuannya bukan untuk ya benci kepada anak tersebut, tidak, tapi tujuannya agar menegur dia agar menjadi lebih baik lagi. Dan orang tua harus paham itu, ya. Begitu pula tatkala anaknya mungkin melanggar pelanggaran yang sangat berat yang menyebabkan harus dikeluarkan, ya orang tua harus menerima. Karena memang di pesantren ya memiliki peraturan, maka harus ditaati. Apalagi pelanggaran tersebut sampai ya contoh ya mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Misalkan pacaran dengan warga sekitar sampai melakukan hubungan yang terlarang. Ya pasti kita nggak bisa mempertahankan karena akan ya mencoreng nama baik pesantren. Begitu pula ini sudah melanggar ya hukum dari hukum agama. Bahkan dalam hukum agama sekalipun gitu ya, hukumannya sangat berat. Apa hukuman orang yang berzina? Ya, dicambuk 80 kali, ya, dicambuk 100 kali bagi orang yang belum menikah. Ini hukumannya sangat berat. Dan begitu pula dengan pelanggaran hukum-hukum yang lainnya. Pasti kita akan menindaki dengan tindakan yang sangat tegas. Tapi bukan berarti ya kita menakut-nakuti, tidak ya. Mudah-mudahan ya anak-anak kita jangan sampai melakukan hal tersebut. Makanya kita harus melakukan pencegahan. Diingatkan di awal ya, dijelaskan nanti, kemudian diingatkan tentang hukum-hukum agama. Begitu pula dengan orang tua selalu mengingatkan ya, sebagaimana disampaikan oleh murid kita bahwa yang mendidik di sini bukan cuman ya para guru saja, tidak, tapi orang tua juga ikut mendidik. Tatkala nanti penelponan tanya gimana keadaan anak-anak kita di pesantren, gimana belajarnya, gimana ya lingkungannya, gimana, seterusnya tanya kepada anak kita. Kemudian tatkala berkunjung, tatkala penjengukan, tanya juga bagaimana belajarnya di pesantren, bagaimana apa ilmu yang telah didapatkan dan seterusnya. Jadi anak-anak kita ini juga akan merasa diperhatikan. Ya, diperhatikan oleh guru-guru, diperhatikan juga oleh orang tua. Ya, mudah-mudahan dengan perhatian tersebut, ya, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan, anak-anak kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum-hukum agama. Kemudian juga bahwasanya di pesantren juga memiliki kegiatan, ya, baik kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ya, adapun harian mungkin dari jam 4 sudah dibangunkan, kemudian disuruh sholat malam, nunggu sampai sholat subuh gitu ya. Setelah sholat subuh ada halaqah, setelah halaqah nanti dikasih waktu untuk mandi, persiapan makan ya. Habis itu masuk lagi jam 7:30, halaqah lagi sampai jam 10 ya. Habis itu nanti belajar sampai jam 12:30. Setelah itu istirahat sampai asar. Dari asar halaqah ya sampai jam 5 ya. Kemudian dikasih waktu untuk mandi, persiapan, sholat maghrib, nanti halaqah lagi, habis nanti habis isya belajar malam, ya. Begitu seterusnya dalam sehari-hari kita di pesantren. Dan mungkin nanti ada yang kaget, ya, karena berbeda sekali dengan di rumahnya. Kalau di rumah mungkin enggak seperti itu, ya, enggak begitu penuh, enggak full, ya, enggak begitu ketat. Tatkala di pesantren kegiatannya sangat full dan ketat, dibangunkan, diperhatikan, ada yang main-main, diingatkan, ya, bahkan mungkin dihukum. Kalau susah sekali diingatkan, ya, diingatkan sekali nggak mau, diingat 2 kali nggak mau, ya 3 kali dihukum, gitu kan? Biar supaya perhatian, biar supaya menghormati, ya, guru-gurunya. Nah, ya mudah-mudahan anak-anak kita bisa melaksanakannya dengan ya baik-baik di pesantren, kemudian juga mudah-mudahan ya bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren.
Kemudian yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah kita wajib sabar di pesantren. Ingat ya, Nabi SAW menyampaikan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Kita di dunia ini ya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kegiatan kita di dunia ini begitu banyak pembatasan-pembatasan. Jadi seakan-akan di dunia ini kita seperti di penjara, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh begini. Makanan pun kita juga diatur. Dan seterusnya. Kita disuruh beribadah begini-begini, gitu kan? Seakan-akan kita hidup di dunia ini penuh kekangan, seakan-akan kita di penjara. Tapi ingat ya, bahwasanya dengan semua kita lakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surganya, ya. Pasti Allah akan balaskan dengan balasan yang baik. Adapun orang kafir seakan-akan di dunia ini seperti surga. Mereka enggak ada larangan, mau apa saja mereka lakukan itu terserah mereka. Ya seakan-akan mereka hidup di dunia ini seperti surga, tapi nanti tatkala di akhirat mereka akan hidup di mana? Orang kafir kembali ke mana? Ke neraka, ya. Maka perlu kita sabar. Apalagi adik-adik nanti di pesantren banyak kegiatan, ya banyak pelajaran, sabar, ya. Dengarkan baik-baik, belajar baik-baik, dengarkan ustadznya, patuh pada ustadznya, sungguh-sungguh dalam belajar. Ingat, tujuan kita itu apa? Menuntut ilmu, ya. Maka perlu kita dengan semangat, perlu dengan perhatian. Kalau kita semangat, ya, perhatian, kemudian juga kita rajin, pasti akan kembali kepada siapa? Bukan ke ustadznya, ya. Pasti kembali kepada antum masing-masing. Antum akan mendapatkan ya nilainya nanti, hasilnya. Antum sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur'an, ya antum akan mendapatkan hasilnya. Biar antum malas-malasan, ya antum juga akan merasakan hasilnya. Ya, apa yang kita lakukan itu efeknya akan kembali ke diri kita masing-masing. Nah, adapun tadi ya sudah disampaikan juga tentang fakta integritas, bahwasanya setiap orang tua wajib ya menerima atau patuh terhadap peraturan yang ada di pesantren. Apapun nanti ya, maka orang tua harus lughawa ya. Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang membuat ya orang tua kecewa ataupun pesantren ya kecewa. Nah, mungkin ini saja yang Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.